Para pujangga di Nusantara zaman dulu sudah meramalkan bahwa suatu saat Nusantara ini akan mengalami konflik ataupun permasalahan perpecahan antar agama. Bahkan yang satu agama dan kepercayaan pun itu juga mengalami konflik ataupun perpecahan. Yang bisa meredam konflik-konflik tersebut adalah sosok yang bersahaja, sederhana, namun adalah salah satu tokoh utama di Nusantara ini, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Bopo Semar. Siapa itu Bopo Semar dan bagaimana wejangan-wejangannya untuk kita para putra-putri Nusantara ini? Simak pembahasannya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Sebagian besar masyarakat Nusantara mengenal sosok Semar dari tokoh pewayangan, di mana biasanya Semar ini selalu ditampilkan dengan kawan-kawannya ya, atau mungkin anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Kesemuanya itu dikenal dengan sebutan Punokawan. Kalau kita lihat ya, bentuk visualisasi Semar yaitu berbadan bulat, badan berwarna hitam, tetapi muka ataupun wajahnya itu berwarna putih, kemudian bermata sipit, lalu ada kunjungnya di atas kepala dan lain sebagainya. Nanti silahkan bisa lihat sendiri bentuk wayang Semar tersebut. Nah, dari bentuk visual Semar itu sebenarnya adalah merupakan filosofi yang sangat mendalam. Di antara makna bentuk visual Semar yaitu berbadan gendut, bulat, artinya bahwa dunia yang kita tempati itu adalah berbentuk bulat. Kemudian berbadan dengan warna hitam dan wajahnya putih itu artinya bahwa dunia ini banyak orang-orang yang berpikiran negatif, yaitu iri, dengki, dan lain sebagainya yang dilambangkan dengan warna hitam di badan Semar itu. Kemudian orang yang berpikiran positif itu jumlahnya cukup sedikit, yaitu dilambangkan dengan wajah yang berwarna putih. Semar bermata sipit artinya bahwa penglihatan manusia itu sebenarnya hanyalah sedikit saja, pemirsa. Manusia tidak bisa melihat seluruh rahasia alam dunia ini. Hanya Tuhan yang maha melihat dan maha mengetahui. Itu hanya sedikit filosofi Semar. Sebenarnya kalau kita bedah itu sangat banyak sekali. Sebagian masyarakat Nusantara ya, khususnya orang-orang Jawa, meyakini Semar ini adalah sosok yang agung, merupakan titisan dari salah satu dewa, yaitu kalau tidak salah itu Sang Hyang Esmoyo. Secara gampangnya itu Semar adalah dewa yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia, rakyat biasa ya, yang tidak memperlihatkan kekuatan kesaktian yang dimilikinya sebagai dewa. Jadi menyamar sebagai manusia biasa. Semar merupakan sosok figur yang sabar, kemudian pengayom, pemelihara keadilan, dan selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semar sendiri itu mempunyai watak sederhana, tenang, rendah hati, tulus, kemudian tidak mudah kaget, heran, dan lain sebagainya. Pokoknya mentalnya itu sangat matang sekali. Ya, secara Semar itu adalah dewa sebenarnya. Secara mata biasa, Semar tidak terlihat ya seperti dewa, tetapi lebih terlihat seperti seorang sesepuh yang bijaksana dan selalu mengayomi semua. Jadi Semar adalah guru kita di Nusantara ini. Bopo Semar itu sebenarnya telah menyampaikan banyak petuah, nasihat, manakala Nusantara ini sedang dilanda keributan, konflik, perdebatan yang mengancam tentunya adalah keutuhan NKRI. Namun banyak di antara kita yang tidak tahu atau bahkan mengabaikannya. Saya akan sampaikan ya beberapa petuah tersebut itu sebagai bahan renungan bagi kita semua. Siapa tahu petuah-petuah dari Bopo Semar itu sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama para konten-konten kreator di media sosial ini. Petuah ini saya petik dari catatan Paguyuban Wayah Kaki Semar Cahyo Buwono atau Cahya Buwana Gunung Serandil, Cilacap, Jawa Tengah. Petuah ini dikenal dengan nama Tatanan Paugeraning Urip. Ada 12 nasihat yang disabdakan oleh Bopo Semar kepada para putra-putri kita di Nusantara ini. Mari kita bahas satu persatu. Nasihat yang pertama yaitu eling lan bekti marang Gusti Kang Murbeng dumadi.
Artinya sebagai orang Nusantara itu kita harus selalu ingat kepada Tuhan ya, siapapun Tuhannya, yaitu dengan menjaga alam dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan tentunya oleh kita manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita juga harus berbakti kepada Tuhan. Itu maksudnya kita laksanakan ibadah dengan ikhlas sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, apapun agamanya. Kemudian yang kedua adalah percaya lan bekti marang utusane Gusti. Artinya kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu telah menurunkan utusan itu ke bumi Nusantara khususnya. Entah itu nabi, wali, ulama, resi, pandito, atau yang lainnya. Pokoknya sesepuh-sesepuh guru-guru spiritual, di mana para utusan tersebut bertugas menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita umat manusia. Nah, tugas kita adalah percaya dan manut atau mengikuti para utusan-utusan itu. Kemudian yang ketiga, setya marang Khalifatullah, penggede negara lan paugeran. Maksudnya kita warga Nusantara ya, Bapak Semar itu menganjurkan harus setia dan patuh kepada pemimpin negara, kepada para pembesar-pembesarnya dan peraturan-peraturan negara itu sendiri. Kalau semuanya itu pada patuh, maka dijamin ya negara ini akan aman, tentram, tidak ada korupsi dan lain sebagainya. Tetapi itu tentu saja nggak mungkin, karena iblis, setan itu akan selalu mempengaruhi manusia untuk selalu berbuat kejahatan. Jadi di mana ada kebaikan pasti ada kejahatan. Tetapi kita para putra-putri Nusantara ya setidaknya kita menganut nasihat-nasihat Bapak Semar ini. Kemudian nasihat yang keempat yaitu bekti marang bumi Nuswantara. Artinya kita itu harus mematuhi dan berbakti kepada alam di Nusantara ini. Kita tidak boleh merusaknya sekehendak kita. Hutan-hutan, lalu pohon-pohon besar itu jangan sembarang ditebang ya. Sungai dan mata air harus tetap dilestarikan. Jangan dikotori dengan limbah-limbah industri. Kalau pohon-pohon besar itu sudah dimulai ditebang ya dengan penebangan liar tanpa izin dari pemerintah, terus kemudian tanpa adanya pergantian atau istilahnya tebang tanam, maka kita tinggal menunggu alam ini akan segera melibas kita semua. Kemudian yang kelima adalah bekti marang wong tuwa. Artinya kita harus berbakti kepada orang tua ya. Tentu semuanya sudah paham tanpa perlu saya jelaskan panjang lebar. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu bekti marang sedulur tuwa. Artinya kita harus menghormati ya sanak saudara yang lebih tua, terkhusus saudara kandung. Kalau kita punya kakak ya kita harus menghormati kakak kita tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah tresno marang kabeh kawula muda. Artinya kita para putra-putri Nusantara harus mencintai kepada generasi-generasi muda di Nusantara ini. Caranya yaitu dengan memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat, kemudian melakukan kreasi-kreasi kegiatan positif dan lain sebagainya. Di tangan para pemuda yang kreatif, maka Nusantara ini tentu akan lebih maju. Jangan kita malah menghambat para kreasi-kreasi pemuda di Nusantara ini, apalagi yang telah menciptakan sebuah penemuan-penemuan. Tentu saja sebagai aparat pemerintah itu harus mendukungnya. Kalau perlu itu dibiayai agar penemuan-penemuan tersebut itu bisa berkembang sampai ke luar negeri, dan akhirnya Nusantara itu bisa berjaya dengan adanya penemuan-penemuan kreatif para pemuda tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah tresno marang sak pepadaning manungsa. Artinya kita harus mengasihi sesama manusia. Jangan kita malah menjadi provokator untuk memecah belah sesama warga Indonesia ya. Kalaupun ada konflik ataupun masalah yang bisa diselesaikan oleh pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah. Kita yang tidak tahu apa-apa itu jangan ikut campur, apalagi malah memprovokasi itu lewat media-media sosial. Tentu saja itu akan menyebabkan perpecahan di antara kita semua. Selain itu juga akan menambah ruwet suatu masalah ya. Ingatlah pesan Bapak Semar ini, pesan asli dari leluhur kita Nusantara, bukan nasihat dari bangsa lain. Jangan kita menjadi provokator. Kemudian yang kesembilan adalah tresno marang sak pepadaning urip. Artinya kita harus saling mengasihi sesama makhluk hidup, makhluk yang diciptakan Allah, Tuhan semesta alam. Caranya jangan merusak hutan yang menjadi habitat para binatang-binatang liar ya.
jangan merusak tempat-tempat keramat, karena disitulah berdiam makhluk halus ataupun jin atau makhluk gaib atau makhluk astral sebutannya. Asalkan mereka tidak mengganggu, maka kita jangan mengusiknya, karena mereka juga termasuk salah satu penduduk di Nusantara ini. Hormatilah mereka sesama makhluk Tuhan, hewan, tumbuhan, kita manusia dan para jin atau makhluk halus itu punya hak yang sama untuk hidup di Nusantara ini. Kemudian yang ke-10, percaya marang kabeh agama. Artinya bahwa kita harus percaya dan meyakini ya bahwa semua agama di dunia ini adalah suatu tatanan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Apapun itu agama dan kepercayaannya, semua sama, yaitu bermuara kepada Tuhan pencipta alam semesta. Hanya beda tata cara ritualnya saja. Tidak ada agama ini yang mengajarkan kejahatan, pemirsa. Nah, untuk itu kita harus menghormati, mempercayai semua agama tersebut dalam ranah tatanan suatu kehidupan bagi seluruh manusia. Yang ke-11 yaitu percaya marang hukum alam. Artinya kita harus percaya dengan hukum alam di mana berlakunya sebab akibat ya. Contoh, kalau kita mencemari sungai atau membuang sampah atau limbah ke sungai, maka akibatnya semua ekosistem sungai itu akan mati tentunya. Maka untuk selanjutnya, air sungai sudah tidak layak untuk keperluan sehari-hari para masyarakat. Dan hukum alam yang berlaku tentu lambat laun air sungai tersebut itu menimbulkan penyakit yang akan menjangkiti manusia di sekitarnya. Kemudian yang ke-12 yaitu percaya marang kapribaden dhewe tan ewah gingsir. Artinya kurang lebih yaitu Bopo Semar mengajarkan kita untuk percaya kepada diri sendiri. Kita sebagai orang-orang Nusantara itu harus percaya bahwa kita ini sebenarnya adalah bangsa yang mempunyai peradaban tinggi, tatanan kehidupan yang harmonis, yaitu saling menghargai, saling tolong-menolong yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kita harus percaya dan menjunjung tinggi semua itu. Jangan malah sekali lagi ya kita menjadi seorang provokator, menghina, menjelek-jelekan orang lain sesama Nusantara ini. Nah, itu tadi pemirsa sekalian 12 nasihat wejangan dari Bopo Semar untuk kita putra-putri Nusantara. Mari bersama-sama kita pegang erat petuah Bopo Semar yang notabene adalah asli leluhur kita Nusantara. Wejangan tersebut berlaku universal ya, artinya untuk semua agama, suku, ras apapun yang ada di Nusantara ini. Jangan kita menuruti ego kita masing-masing tanpa memperhatikan petuah-petuah dari leluhur kita, apalagi malah meninggalkannya. Kalau kita ngaku pribumi Nusantara, maka tidak bisa tidak kita harus patuh dengan ajaran-ajaran leluhur kita. Jangan ngaku-ngaku pribumi Nusantara kalau masih mencaci maki orang lain, menganggap diri paling benar dan lain sebagainya. Kita tinggalkan semua sifat kesombongan kita. Kalau istilah Jawanya, ojo dumeh, tetep eling lan waspada. Saya Patin Malam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.